Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka Petrus menjawab penuh Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semuanya itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara umat Paroki Santa Maria Fatima Banyumanik yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan tema keyakinan mengubah hidup orang. Saudari-saudara, di dunia ini tantangan, halangan, rintangan itu selalu ada. Pelajar dan mahasiswa dilatih untuk menghadapi soal itu. Di situ ada dua kemungkinan ketika menghadapi soal, melarikan diri atau maju. Pelajar yang normal akan maju menghadapi ulangan dan atau ujian. Sedangkan pelajar yang tidak normal akan mencari-cari alasan untuk tidak usah ikut ulangan atau ujian. Ketika pelajar normal itu maju, ada dua pilihan yang dihadapi, yaitu gagal atau berhasil. Sekali lagi, pelajar yang normal akan memilih keberhasilan. Tapi pada kenyataannya ada yang seringnya gagal,
jarang-jarang berhasil. Jika Anda pelajar normal, pasti ingin agar Anda dapat mengurangi poin kegagalan dan menambah jumlah poin keberhasilan. Caranya, mari kita belajar dari leluhur kita, yaitu Petrus. Ketika Yesus masih hidup bersama mereka, kita tahu Petrus itu termasuk pribadi yang temperamental, mudah bersemangat, tetapi mudah melukro. Ingat, ketika Yesus menceritakan bahwa dirinya akan menderita sengsara, Petrus dengan semangat bersedia mati membela dia. Tetapi ketika Yesus sudah ditangkap, Petrus menyangkal bahwa dirinya termasuk murid Yesus. Itu Petrus dulu. Petrus yang meyakini kebangkitan Yesus sudah berubah. Dalam bacaan dari Kisah Para Rasul tadi, kita bisa melihat bagaimana Petrus berubah menjadi pribadi yang penuh percaya diri, berbicara di hadapan para tua-tua agama Yahudi. Padahal sangat mungkin bahwa pengadilan agama itu bisa lebih kejam karena sudah menentukan hukuman, sedangkan alasan dan bukti-bukti belakangan seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Mereka sudah menetapkan hukuman salib meskipun bukti dan alasan tidak ditemukan. Tetapi kembali kepada Petrus, Petrus tetap tenang menghadapi semuanya itu dan Petrus berhasil. Saudari-saudara, apa yang terjadi dalam diri Petrus? Pertama, dia menerima kabar bahwa Yesus itu bangkit. Searah dengan perjalanan waktu, pelan-pelan Petrus sendiri merasakan kehadiran Yesus dalam hidup hariannya. Maaf, seperti dialami banyak sekali orang yang meskipun tidak menyambut sakramen Maha Kudus secara fisik, karena ikut misa online, merasakan kehadiran Yesus di dalam hatinya. Semoga Anda termasuk mereka itu ya. Kehadiran Yesus dirasakan berulang-ulang dan diresapi sehingga Petrus tidak hanya tahu, tetapi percaya bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Lama-kelamaan, kepercayaan itu berkembang menjadi keyakinan. Itulah modal utama Petrus untuk berhasil menghadapi tantangan hidupnya. Saudara-saudara, keyakinan itulah yang kemudian membuat Petrus berubah menjadi berkat yang dulu hanya untuk paling dirinya sendiri dan keluarganya ketika menjadi nelayan. Sekarang lihatlah, Petrus berubah menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Sekurang-kurangnya di situ untuk orang sakit dan untuk 5.000 orang. Saudara-saudara, marilah kita mohon agar Roh Kudus membantu kita meningkatkan pengetahuan kita tentang kebangkitan Yesus menjadi kepercayaan, dan meningkatkan kepercayaan menjadi keyakinan, dari keyakinan menjadi keyakinan yang makin dalam bahwa Yesus itu bangkit, yang tidak sekedar memberi inspirasi tetapi hadir, menyertai, menuntun, melatih, mengubah kita menuju keberhasilan. Dan lebih jauh, keberhasilan itu dapat dirasakan, dialami oleh semakin banyak orang. Itulah berkat Paskah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.